Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep entity relationship. Kelompok kami yang beranggotakan Dinda Aulia Handayani dengan NIM 030, Fitri Amalia Solihah dengan NIM 031, dan saya sendiri Afni Faiza Zahratul Uluiyah dengan NIM 032. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Data Entity Relationship. Model Data Entity Relationship adalah cara untuk menggambarkan data dalam dunia nyata dengan fokus pada objek atau entitas dan hubungan antar objek. Model ini banyak digunakan dalam proses awal pengembangan database karena mempermudah pemetaan data ke dalam struktur database. Selanjutnya adalah tujuan model Entity Relationship. Terdapat dua tujuan model Entity Relationship, yaitu satu, mengembangkan desain basis data di awal. Model Entity Relationship digunakan sebagai tahap awal dalam desain database untuk mengorganisasi kebutuhan data sebelum implementasi. Yang kedua, mengubah deskripsi informal menjadi deskripsi yang rinci dan tepat. Informasi dari pengguna biasanya masih dalam bentuk narasi. Menggunakan model Entity Relationship mengubahnya menjadi struktur yang jelas dan terdefinisi. Elemen dasar model Entity Relationship. Secara keseluruhan, model Entity Relationship mengandalkan tiga komponen utama, yaitu set entitas, set relasi atau hubungan, dan atribut. Struktur data dalam model ini divisualisasikan melalui Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan bagaimana entitas saling berhubungan dan memiliki atribut tertentu. Kemampuan model Entity Relationship dalam mempresentasikan makna serta interaksi data dunia nyata ke dalam kerangka konseptual menjadikannya sangat bermanfaat dalam perancangan basis data. Oleh karena itu, banyak alat atau software desain database yang mengadaptasi konsep-konsep dari model ini. Selanjutnya adalah entitas. Entitas itu sendiri adalah benda atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan. Jadi, entitas adalah benda nyata yang informasinya ingin disimpan dalam basis data. Entitas memiliki seperangkat properti untuk mengidentifikasi entitas. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat sistem untuk universitas, nah, kita perlu menyimpan data tentang mahasiswanya, dosen, mata kuliah, dan ruangan kelas. Semua itu disebut entitas karena mereka adalah objek nyata yang punya data dan bisa dibedakan satu sama lain. Selain entitas, ada juga set entitas. Set entitas itu sendiri adalah himpunan atau kumpulan entitas yang memiliki tipe atau karakteristik yang sama. Sebagai contoh, himpunan semua orang yang menjadi dosen di UMK, maka itu adalah set entitas untuk dosen. Demikian pula himpunan entitas mahasiswanya dapat mewakili himpunan semua mahasiswa yang ada di UMK. Nah, entitas itu diwakili oleh seperangkat atribut. Atribut sendiri dapat diartikan sebagai sifat deskriptif yang dimiliki oleh setiap anggota dalam entitas. Contohnya, atribut yang mungkin dari kumpulan entitas seperti mahasiswa perlu adanya nama, NIM, tanggal lahir, dan jurusan. Begitu juga dengan dosen, perlu adanya ID, nama jurusan, gelar, dan gaji. Basis data untuk universitas dapat mencakup sejumlah set entitas lainnya. Sebagai contoh, selain melacak dosen dan mahasiswa, universitas juga memiliki informasi tentang mata kuliah yang diwakili oleh entitas yang mengatur mata kuliah dengan atribut, kode mata kuliah, judul, nama jurusan, dan SKS-nya. Dalam lingkungan nyata, basis data universitas dapat menyimpan puluhan set entitas. Selanjutnya ada jenis entitas. Yang pertama entitas kuat dan entitas lemah, dan yang kedua entitas asosiatif. Entitas kuat sifatnya mandiri dan tidak bergantung pada entitas lain. Entitas kuat adalah entitas yang dapat berdiri sendiri. Artinya entitas ini memiliki kunci utama atau primary key yang bersifat unik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap instansinya secara mandiri. Entitas kuat tidak membutuhkan entitas lain untuk ekstensinya dalam database.
Biasanya entitas kuat mempresentasikan objek-objek nyata seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Entitas lemah bergantung pada entitas lain untuk keberadaannya. Entitas lemah yaitu entitas yang tidak memiliki kunci utama sendiri dan bergantung pada entitas lain agar bisa diidentifikasi. Entitas lemah memerlukan keberadaan entitas kuat sebagai pengenal atau melalui hubungan identifikasi dan umumnya memiliki atribut diskriminator atau partial key yang digunakan bersama dengan kunci entitas kuat untuk membentuk identitas unik. Ini ada entitas asosiatif terbentuk dari relasi antar entitas dan tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang kedua dalam ERD, entitas asosiatif digambarkan dengan kotak persegi panjang dan belah ketupat di dalamnya. Entitas asosiatif adalah jenis entitas yang terbentuk dari relasi antara dua atau lebih entitas, terutama ketika hubungan tersebut memiliki atribut tambahan yang tidak dimiliki oleh entitas asal. Entitas ini tidak dapat berdiri sendiri dan seringkali digunakan untuk menyederhanakan representasi relasi yang kompleks. Dalam model ER, entitas asosiatif diperlukan ketika hubungan antar entitas memiliki nilai atau informasi tambahan yang tidak bisa disimpan hanya dalam relasi biasa. Oleh karena itu, hubungan tersebut diubah menjadi sebuah entitas tersendiri yang menghubungkan entitas-entitas yang terlibat. Misalnya terdapat entitas mahasiswa dan mata kuliah. Relasi antara keduanya adalah mengambil. Jika dalam relasi mengambil terdapat atribut tambahan seperti nilai, semester, dan tahun ajaran, maka relasi ini dapat dijadikan entitas asosiatif bernama KRS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.